Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita tidak berpanjang lebar, sudah dicukupkan saja pembacaan manaqib tadi dan kita bersiap-siap akan mendengarkan nasihat dari beliau Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Zain bin Alawi Al-Idrus, pimpinan Majelis Ta'lim Nurun Nubuwah di Desa Karangan Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Jadi majelis beliau dengan rumah ulun kurang lebih 1,5 kilo, tengah 2 kilo kurang lebih ya, baparakan jabata tanggaan sidin di Desa Karangan Putih, ulun Desa Bahungin, Betatayan disanya tah, baparakan aja. Nah, alhamdulillah beliau sudi berhadir mengabulkan hajat kita berataan yang dulu pernah tercancel sekali. Sudah alhamdulillah saat ini beliau berkenan hadir. Mudah-mudahan majelis kita tambah barokah karena berkat kehadiran beliau. Majelis ini sebulan sekali diberikan nama oleh Guru Munawwar dengan nama Raudatul Anwar. Jadi memang diniatkan dari awal selama pertemuan ini menamatakan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah dulu, baru nanti setelah selesai kitab manaqib ini akan melanjutkan kitab yang lain. Jadi sementara ini belum tamat, jadi setiap bulan kita baca manaqib Sayyidah Khadijah ada di sini. Nah, ma'asyiral muslimin, sebelum beliau menyampaikan tausiah, ulun mohon tenang, jangan sampai ada yang macam-macam, dan kalau ada yang berokok tolong dimatii dulu. Yang di luar-luar tolong jangan berokok, matii dulu rokoknya dan dengarkan apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan bisa jadi perbekalan kita untuk di hari kemudian, dan khususnya perbekalan kita nih menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang menemui kita. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu selebar-lebarnya dipersilahkan. Uzkurus salata ala nabi. Bismillah, masyaallah, la yasugul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Dusturakum ya ahlad daraq wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, wa ya ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair وجه الله مرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى. أما بعد، أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah,
Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan dan malam yang penuh berkah ini insyaallah kita bersama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di dalam majlis yang kita cintai ini, yaitu majlis Raudhatul Anwar, daripada asuhan akhina sahibul fadilah al ustaz Muhammad Yanur, mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada beliau dan memudahkan segala urusan dan memberikan keberkahan dalam umur beliau, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh para habaib, istimewanya kepada akhina Al-Habib Fathur Rahman Al-Habib Ja'far bin Smith bin Syekh Abu Bakar, dan seluruh habaib yang lain yang tidak mungkin bisa ulun sebutkan satu persatu, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangkan rasa ta'zim dan penghormatan kepada mereka semua. Para asatidz, tuan guru, tokoh-tokoh agama, istimewanya kepada akhina Al-Ustadz Ahmad Mubarak, dan para asatidz yang lainnya yang sama pula tidak mungkin bisa ulun sebutkan satu persatu, namun insyaallah sekali lagi tidak mengurangkan rasa ta'zim dan penghormatan kepada mereka semua. Para hadirin hadirat jamaah majlis Raudhatul Anwar rahimakumullah, sekali lagi sebuah kehormatan dan kemuliaan bisa duduk di dalam majlis ini, yang mana sebagaimana maklumnya hanya menginginkan kalau tidak mendapatkan ridho dari Allah, restu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan tidak akan mungkin bisa istiqamah, meskipun kekuatan manusia manapun yang menopang majelis tersebut agar tetap berdiri, sekali lagi tidak akan mungkin. Maka oleh karena itulah, mumpung kesempatan itu masih ada dan Allah berikan kepada kita, marilah sama-sama kita memakmurkan majelis-majelis kebaikan semacam ini. Karena hanya majelis kebaikan semacam inilah yang minimal bisa membendung sedikit daripada kehancuran zaman yang saat ini sudah banyak kita rasakan. Yang kedua, dengan majelis semacam ini merupakan asbab taharrukil insan fi nuzulir rahamat wan nafahat minas sama, adalah sebab pergerakan umat manusia di atas permukaan dunia ini dalam rangka memancing turunnya rahmat dan keberkahan Allah daripada langit. Karena tidak akan mungkin keberkahan, rahmat, nafahat Allah turunkan melainkan karena sebab adanya pergerakan kebaikan di atas permukaan bumi ini. Nah, alhamdulillah, merupakan keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, maka syukurilah yang demikian itu dengan kita sungguh-sungguh memasang niat, dengan sungguh-sungguh kita berijtihad agar bisa memakmurkan majelis-majelis kebaikan semacam ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, guru kita tadi Sahibul Fadilah Al Ustadz Muhammad Yanur tadi sudah menerangkan tentang managib Sayyidatuna Khadijah. Sebelumnya ulun sudah mempertanyakan baca kitab apa. Kata beliau, kadadam baca kitab, masih membaca managib. Karena ulun ini jujur, kalau ceramah tuh lebih ketujuh membaca kitab ketimbang ceramah. Bukan berarti kada ketujuh aja, cuman tanyaman mun kitab tuh.
Nah jadi untakoni Jersidin masih membaca managib. Nah kebetulan ulun membaca managib ini juga rancak kayak itu nah. Ya sedikit tatarang upih lah. Tatarang upih yang ditulis dikarang oleh Abu Fatimah Al-Hajj Munawwar Ibn Hajj Al-Ghazali ini sebahagian ada terekam. Intisari daripada managib Sayyidatuna Khadijah ini menggambarkan kepada kita bahwa perjuangan Rasulullah itu ternyata tidak dikatakan sempurna, melainkan ditopang beberapa komponen. Di antara komponen yang membuat Rasulullah itu sempurna dalam dakwah adalah komponen finansial. Tahu lah pian finansial itu apa? Duit, fulus, ekonomi, finansial. Karena disebutkan dalam sejarah Siti Khadijah ini memiliki kekayaan 2/3 kekayaan penduduk Mekah itu milik Siti Khadijah. Sepertiganya dibagi Haji Isam, Haji Ijah itu. Tuh. 2/3 pun Siti Khadijah. Ujar panggil itu juga ya Allah. Haji Anu itu sepertiga berabut bebaginya itu. Nah 2/3 pun Siti Khadijah. Siti Khadijah ini memiliki banyak karyawan jadi kita, pengusaha sukses, ialah saudagar kaya, namun pemurah. Kita kada bepander di sini orang sugih nang pemalar, karena bila orang sugih nang pemalar berhak menerima zakat. Perlu anda ketahui itu. Orang sugih yang pemalar itu berhak menerima zakat, termasuk minal mustahigin, samaniyatu asnaf, minal fuqara wal masakin. Perlu kita ketahui itu. Jadi kalau sugih pemalar bari zakat saja itu. Tapi kalau ada orang pemurah di sini, pemurah walaupun terlihat biasa-biasa aja, nah itu orang nak mampu. La yastahiqu zakat. Tidak berhaknya menerima zakat itu. Bahkannya haram menerima zakat. Walaupun rumahnya hendak rabah, umpamanya nok gugur rumahnya, tapi orangnya pemurah, pemberian, la yastahiqu zakat. Tidak berhaknya menerima zakat karena itu orang kaya yang hakiki kayak itu. Itu orang kaya yang hakiki. Nanti ke sana apa banyak bisi mobil, bisi rumah, bisi perniagaan yang sukses. Yalah, mun membuat di celengan bila hari Jumat masih 5.000, dosa. Minggir, artilah. Ada barlu itu. Masih harap digampung, nang tukang tunjul gelendengan jar orang lah, jar orang Matapura atau gerobak, itu masih kawa membuat 250.000 setiap hari Jumat. Oh, itu orang sugih itu. Nah Siti Khadijah ini orang yang kaya raya, saudagar yang luar biasa dan pemurah. Iyalah, disebutkan seluruh hartanya dipersembahkan untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Bukan separuh kada, atau sepertiganya saja tidak. Kalau kita nih membantu urusan agama, alhamdulillah bagus saja, cuma masih menilik lagi. Niliknya artinya ini layak dibantu kah kada kah? Ini menguntungkan kada untuk keuntungan diriku. Nah itu ampun kita. Kalau ampun Siti Khadijah itu seluruhnya disumbangsihkan untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Bahkan habis tidak tersisa sedikit pun daripada harta Siti Khadijah itu, melainkan semuanya dan seluruhnya disumbangsihkan untuk perjuangan Rasulullah. Karena dakwah itu ayo ikhwan, kada kawa lagu kayak kita nang lillahi ta'ala itu kada kawa. Ini duit nih pakai duit nukar, ada pakai daun. Artilah intilah. Pakai duit ini. Tunggul nih. Duit, ini meja, duit, termasuk nih bulah ini, masang lampu listrik, duit.
Kada mungkin kita memperjuangkan agama nang lilah-lilahan aja. Sudah kita seadanya. Kita ini kadang-kadang lucunya apa? Bila sudah urusan agama seadanya. Ente kalau sudah makan, berpilih rumah makan. Singgah sini kurang nyaman di situ. Baik di situ aja kada bapak terlarang tapi nyaman. Giliran makan, yang bila masuk ke parut, maaf, bila keluarnya jadi kotoran juga. Ika makan tempe kah, makan ayam kah, sama kan ada beda, tetap keluar sama. Masih berpilih. Giliran urusan agama seadanya aja kita nang lillah aja. Nah inilah yang membuat keterlambatan majunya metode dakwah di masyarakat kita. Satu gara-gara itu. Jadi Rasulullah didukung secara finansial oleh Siti Khadijah. Secara tenaga dan pengaruh serta politik itu yang membacking Rasulullah itu paman beliau Abu Thalib. Itu secara perpolitikan maupun kekuasaan maupun pengaruh di masyarakat maupun di rakyat itu luar biasa pengaruh Abu Thalib. Sehingga gerakan Rasulullah di dalam medan dakwah itu mudah, gampang, tidak ada tekanan daripada pihak manapun. Manakala ketika itu Sayyiduna Abu Thalib masih hidup. Dua, didukung finansial dan kekuatan politik maupun kekuasaan. Jadi dakwah bila kada didukung daripada kedua kekuatan ini, bisa dikatakan tidak sempurna dan tidak berkembang. Oleh karena itu, apabila managib Siti Khadijah ini dibacakan di tengah-tengah kita, itu bukan hanya sebatas kita mengambil tabarruk kada dari pembacaan managib ini, apakan lagi bahasanya membaca managib ini dalam rangka tajlibul arzak, mendatangkan rizki tambahan. La. Tujuan daripada managib Siti Khadijah ini memberi pembelajaran kepada kita bahwa kekuatan agama itu harus ditopang oleh kekuatan finansial, kekuatan ekonomi. Dan kalau kada mungkin kita berharap kepada orang lain yang bukan daripada kelompok kita. Ini nang dihadapi Rasulullah ini komplotan Abu Jahal, Abu Lahab ini orang-orang sugih. Pengaruhnya luar biasa. Jadi harus ditopang dengan kekuatan yang sepenuhnya. Dan sahabat ketika berislam bersama Rasulullah kadang-kadang membawa harta. Di antara sahabat yang sugih dan kaya raya ketika itu Mus'ab bin Umair. Ini seorang tokoh pemuda yang di masa jahiliyahnya waktu itu adalah pemuda yang diidolakan kaum perempuan karena ia termasuk daripada keluarga golongan saudagar kaya, tampan berwibawa. Namun ketika masuk Islam, Mus'ab bin Umair ini gak ada sugih lagi karena orang tuanya, keluarganya tidak mendukung sepenuhnya atas masuk Islamnya Mus'ab bin Umair. Susah. Jadi Nabi nang tuang makani, termasuk ashabus suffah daripada golongan Abu Hurairah, itu Nabi nang makani. Nah makanya agama harus ditopang dengan orang-orang yang pemurah semacam Siti Khadijah. Kita perlu orang-orang nang pemurah semacam Siti Khadijah. Kita kada perlu orang-orang sugih nang kada pemurah, itu kada perlu. Lebih baik menghadirkan orang-orang yang sederhana dalam majelis kita tapi siap lahir batin berjuang untuk agama daripada orang-orang kaya yang dihadirkan di majelis kita tapi tidak siap dan tidak berani berjuang untuk agama. Kalaupun mereka berjuang untuk agama selalu ada pertanyaan, apa kompensasi yang ulun dapatkan dari perjuangan ini? Kalau bahasanya guru menulun membari ini, nah kasan majelis nih kira-kira rezeki ulun bertambah lah, kan betakon pulang nah kayak itu. Padahal sudah dijanjikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran sudah. Orang yang berinfak di jalan Allah itu dijanjikan Allah Ta'ala 700 kali lipat kegantiannya. Jadi sama peribahasa itu minta amalan bipai, minta amalan sugih. Pian bari ini baca ini. Betakon pulang napa aja khususiyatnya ini aja. Ngerti kada pian? Datang ke Habib Fathur. Bib, ulun minta amalan supaya murah rezeki. Nah, ya Habib Fathur amalannya.
Pas dibacanya, kenapa nih aja khususiyatnya? Maka seorang tadi bepander. Artilah nah hanya raja ini nak konek nah. Upanya guring kan sama ini. Nah itu gambaran. Ayo lekon. Apa yang disebutkan di sini? Yang kedua yang kita cuplik daripada managib Siti Khadijah di sini adalah sampainya Islam kepada kita itu tidak lepas daripada jasa besar Siti Khadijah. Jadi kadang mungkin kita bisa melupakan jasanya Siti Khadijah karena sampainya Islam kepada kita sehingga kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena sebab jasa besarnya Siti Khadijah. Laula Siti Khadijah mungkin tidak akan sampai Islam kepada kita. Jadi inilah pentingnya kenapa kita mengenang daripada managib Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, alhamdulillah di majelis ini kan dibacakan. Dan perlu kita ingat, manakala dibacakan managib itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, bahwa ketika dibacakan managib itu intisarinya diambil, pembelajarannya diambil supaya bulik ke rumah itu ada jajatuan atau ada kekulihan. Jangan lagi sudah hadir ke majelis itu nang diambil tuh sesuatu nang kada ada bermanfaat. Harus ada nang kita bawa bulik tuh apa? Itu fungsinya orang hadir dalam majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu tuh ada dua keberkahan. Pertama berkah majelis, yang kedua berkah ilmu. Bila pian guring, pian dapat berkah majelis, tapi kada dapat berkah ilmu. Bila pian memperhatikan tapi kada badab, dapat berkah ilmu, tapi berkah majelis kada dapat. Tapi bila dua-duanya memperhatikan dengan adab, berkah majelis dapat, berkah ilmu dapat. Iya nang bila ditakoni orang bulik, apa nang disampaikan guru Yanur tadi, apa nang disampaikan Habib Muhammad tadi, oh bab ini, nah itu berkah majelis dapat, berkah ilmu dapat. Bila takoni orang bulik, apa nang disampaikan tadi, ya kayak tupang, nah itu berarti berkah majelis saja dapat, berkah ilmu kada dapat. Kenapa? Guring orangnya atau bepandera. Ada orang juga dapat berkah ilmu tapi berkah majelis kada dapat. Alim inya pintar, memperhatikan tapi kada menggunakan adab. Hatinya nih kotor, inya mendaharakan guru nama ngajar nih dalam rangka mencari kekurangan agar bisa dijadikan dalil untuk menghantam guru ini tadi atau mencari kelemahan guru ini tadi. Ilmunya dapat tapi keberkahan daripada majelis dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya di sini dibacakanlah nawaina ta'allum wa ta'lim, dibacakan. Belum? Nah, itu termasuk ulama salaf kita, ulama terdahulu kita menganjurkan apabila di dalam majelis dibacakan niat seperti nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'al intifa dan seterusnya. Itu daripada niat tersebut ditertibkan, disusun oleh Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Bagus dibacakan itu dalam majelis dalam rangka menyusun niat-niat baik agar nang hadir di majelis ini mendapatkan keberkahan ilmu dan keberkahan majelis. Ini penting ayo ikhwan. Apalagi majelis ini diadakan sebulan sekali. Rugi banar mun pian sebulan sekali hadir nitu mun sawat kada memperhatikan rugi banar sebulan sekali aja. Sebulan sekali 2 jam aja umpamanya. Berarti 29 hari 22 jam itu setan yang menguasai. 2 jam aja mun sebulan sekali aja nih lah, kecuali pian lah di sini hadir di majelis guru anu, hadir di majelis Habib anu, hadir ada apa? Amun sebulan sekali ya berarti 29 hari, itu kan 30 hari, 29 hari 22 jam itu setan aja kawannya. Kayak apa kawatahan 2 jam mengalahkan itu.
Nah makanya nang sebulan ini bujur-bujuran lamun kawa hadir dalam majelis itu kalau bisa minta maaf nang kada berkitab bawa catatan, dicatat yang penting apa yang disampaikan guru, apa yang disampaikan Habib, yang penting catat nang menurut perspektif kita aja, nang menurut pemikiran kita aja. Oh guru tadi menyuruh artinya masuk ke dalam jamban batis kiri, keluarnya batis kanan dengan menutup kepala, bas kayak itu catat. Sekira itu menjadi kekulihan bulik kita ke rumah, itu namanya orang bujur-bujur belajar. Kalau kita dipadahkan belajar bisa iya, dipadahkan menyimak bisa iya, karena orang belajar tuh ada susunannya. Kun aliman ya Rasulullah, jadilah orang alim. Bila kada kawa jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Ciri-ciri orang yang belajar tuh satu mendengar, menyimak, mencatat, menyusun apa yang disampaikan oleh guru tuh orang belajar. Bila kada ada mencatat, kada ada apa-apa, au mustami'an berarti menyimak. Amun inya mencatat kada, menyimak kada, matanya bapajam, ini ulo kada tahu masuk napa nenek golongannya. Nah tak walih bipai dasar bujur, artinya bila sudah tengah majelis ini mata nih mengantuk umpamanya luar biasa benar, barat kayak digantungi gajah misalkan ada istilah nangka itu tah. Nah caranya nyaman. Pertama, bila kita memang niat hendak hadir di majelis itu, siang tuh jangan terlalu uyuh dulu. Siang silahkan beraktivitas, tapi usahakan jangan terlalu uyuh. Satu. Yang kedua, orang yang hendak hadir dalam majelis ilmu tuh usahakan jangan terlalu kenyang. Bila parut ini kenyang, pasti mata ini mengantuk. Itu sudah hukum alam, itu sudah. Jadi jangan terlalu kenyang, lapar jangan juga. Dia lapar ya nah hendak lakas minta tuntung tah. Wabila juga tuntungnya ini artinya parut sudah lapar benar. Lapar benar jangan, kenyang benar jangan, sadang bisi. Siang jangan terlalu uyuh. Insya Allah bila kita niat nangga itu wudu kita segala macam, insya Allah bila kita nang seperti itu cara kita hadir dalam majelis ilmu, kita kawa kada guring dan kawa memperhatikan apa yang disampaikan guru kita melewati ilmu-ilmu ini tadi. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kalau bercerita sedikit tentang majelis, sudah barang tentu kita tidak akan lepas daripada niat hadir di dalam majelis. Sedikit ulun akan mengupas tentang niat agar kita yang hadir di majelis ini semua satu niat dan satu tujuan. Niat itu disebutkan oleh ulama menurut bahasa, niatul lughatan al-ghasad. Niat itu menurut bahasa kata ulama bermaksud. Jadi setiap kali kita bermaksud namanya niat menurut bahasa, menurut populernya. Jadi bila pian bermaksud, aku nenak bermaksud habis ini hendak ke warung, niat namanya menurut bahasa. Aku bermaksud bila habis keluar dari majelis ini hendak langsung balik ke rumah aja kada bersinggahan, niat namanya menurut bahasa. Wastilahan menurut istilah daripada kacamata syariat, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, bermaksud sesuatu baimbai atau berbarengan dengan perbuatan maupun pekerjaannya. Wa mahalluha al-qalb, dan letak daripada niat itu di dalam hati. Lalu pertanyaannya, apakah sahajaku kita itu yang disebut hakikat niat yang diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tolak ukur amal? Maka disebutkan sahajaku itu namanya lafaz niat. Bila lafaznya itu andakannya di pikiran,
itu namanya lafaz niat pikiran. Bila andakannya di hati, lafaz niat hati. Bila andakannya di muntung, namanya lafaz niat lisan atau at-talaffuz bin niyah. Jadi hakikat niat yang sesungguhnya itu yang mana? Yang disebutkan oleh Nabi, innamal a'malu bin niyati. Hanya saja amal itu diukur dengan niat masing-masing. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan ukuran amal seseorang itu tergantung yang ia niatkan. Nah, Imam Ghazali mendefinisikan niat itu secara sederhana adalah inbi'atul qalbi alal amal. Motivasi kita beramal itu apa? Itu hakikat niat. Pian mulai rumah, mulai sore tadi itu ada pengumuman. Melihat di meme atau Habar bin Habar bahwa malam ini majlis. Aku nak turun nah. Nah, nang mendorong pian turun tuh apa? Hendak melihat Ustadz Yanur, hendak melihat Habib Fathur, atau hendak melihat Habib Ja'far, atau hendak melihat Ustadz Ahmad Mubarak, atau hendak melihat ulun, atau memang hendak belajar, atau memang hal-hal nang lain-lain, nang mendorong, nang mulah semangat tuh. Bila nang mendorong itu tadi karena sesuatu selain Allah, itulah ukuran niat kita. Akunya hendak hadir rami pengajiannya. Nah, berarti ukuran niat kita tuh raminya itu. Aku hendak hadir di situ haji nang ampun pengajian tuh pembarian orangnya. Soalnya bila hadir lambat bulik bimbai bubuan Habib, ajin bisa dapat. Nah, jadi ukuran niatnya ajin bisa dapat itu. Ukurannya. Ada yang datang ke sini, aku memang hendak hadir. Karena ini majelis kebaikan. Siapa tahu Allah menurunkan rahmat di situ. Siapa tahu Allah menurunkan berkah di situ. Bagi keberkatan di situ nang banyak. Aku dapat. Itu niatnya. Nah, itu niat namanya haqiqatun niyah. Bukan sahajakunya itu lafaznya aja itu. Mulai rumah sahajaku hendak turun menuntut ilmu, tapi dalam hati hendak belelekan. Nang dalam hati nang hendak belelekan itu ukurannya. Sahajaku hendak turun ke majelis nang menuntut ilmu, tapi dalam hati nang mendorong hendak turun ke majelis itu gara-gara hendak menagih hutang. Karena biasanya nang hutang itu hadir di majelis orangnya. Aku nak turun ke majelis, tumben nih turun juga orang. Hendak menuntut ilmu sekalian lah. Ada biasanya nang kada bayar utang, nggak mana ditagih. Tapinya biasa hadir. Nah, nang mana nang kuat itu? Nang menagih itu kan, nang bujur belajar tadi. Nah, itu niat namanya. Makanya disebutkan oleh ulama, biar sebiji aja niat kita tuh, tapi bujur itu lebih afdol daripada amal segunung tapi kada ditopang oleh niat. Misdaqan liqauli alaihi salatu wassalam, berkesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, niatul mu'min khairun min amali. Ini hadis sebenarnya singkat dan masyhur, tapi pengertiannya jarang kita terkonsepkan di dalam kehidupan. Niatul mukmin khairun min amali. Orang tuh bujur nak hadir ke majelis nih, niatnya bujur, kada kawata tulak gara-gara bocor bannya tuh tadi. Dengan sedih dan dengan rasa kecewa akhirnya inya kembali kada kawa hadir ke majelis ini. Nah, niatnya itu lebih baik daripada orang yang beramal semisal inya namun tidak ditopang dengan niat yang semisalnya itu tadi. Bahkan nang seikung nang kada kawa hadir tadi gara-gara bocor ban tadi bisa kawa mengalahkan satu majelis. Ini banyaknya manusia amalnya, manakala manusia nang di dalam majelis ini kada memasang niat dengan bujur.
Makanya ulun setiap kali hadir di mana-mana majelis, kalau seandainya diberi kesempatan untuk berbicara, hadir silaturahim di situ, yang pertama kali ulun tekankan niat. Memang niatnya nang penting. Kalau lu ujar orang bahari sahajakunya, itu ujar orang bahari, bukan sahajaku tuh sahajaku ini kan, itu bahasa peribahasa orang bahari, sahajakunya nang dibujurakan. Bila sahajakunya ini bujur, di mana haja kayak apa haja amal kita sekecil apapun bernilai ganal di hadapan Allah. Makanya salaf-salaf kita, ulama-ulama kita dahulu tuh bokurinah menyusun tentang niat. Bahkan keluar rumah aja ada niat. Niat keluar rumah supaya bisa memberi manfaat lawan orang. Niat makan supaya memberi kekuatan untuk beribadah. Niat tidur supaya memberi kekuatan agar bisa bangun beribadah. Niat. Kenapa kita diberikan keistimewaan niat ini tadi? Karena kita ini kada sama umur kayak umat-umat terdahulu ibadahnya. Kita kada sama. Umat Nabi Allah Nuh ratusan tahun bisi umur mun beribadah luar biasa. Kita ini 60-70 habis. Kalau kita kada memasang niat, maka ibadah kita, amal kita ini kosong. Dan kita kada mungkin di dalam majelis ini mulai habis isya sampai sampak subuh bermajelisan tuh kada ada. Ini pun kebelujuran tawakufan banarai, kebelujuran penutupan banarai ini nih. Biasanya jam 10 selesai lah. Biasanya lah. Cuma karena kebelujuran penutupan lalu berlebih. Kada ada orang yang sampai subuh majelis. Dan kadada juga kita ini nang beribadah mulai habis sembahyang isya nang kayak Robiatul Adawiyah sampai sampak subuh sembahyang kadada juga. Makanya ulama kita, salaf kita memberikan solusi. Oke, kita kada beribadah, ya khair, kita kada beribadah kayak orang dahulu, tapi pasang niat. Pasang nih niat. Ulun tadi pas hendak masuk tadi mendengar ini ustadz nih bisa, orang sugih itu ibadahnya bukan dengan ilmu, tapi orang sugih ibadahnya dengan harta. Orang alim ibadahnya dengan ilmu. Orang jagau ibadahnya dengan menjaga ulama. Orang pintar ibadahnya apa? Gunakan kepintaran untuk agama. Nah, semuanya itu tidak sempurna tanpa ditopang dengan niat yang baik. Maka perbaguskanlah niat, perbaiki niat. Mungkin kita pas tulak tadi ada niat kita nang kada lurus, yo sama-sama kita luruskan. Sebelum kita keluar dari majelis ini, luruskan. Niat semata-mata karena Allah, niat semata-mata mencari keridhaan Allah, niat semata-mata supaya Allah katuju senang lon amal kita nih tadi. Bila niat kita bujur, walaupun dari awal Ustadz Yanur Fatihah sebelum baca maulid azab tadi sampai kena tuntung ulun bebacaan nih, sampai orang ngebeli orang guring aja, insya Allah orang tuh dapat napa nang didapatkan oleh orang-orang yang di dalam majlis ini. Luruskan niat kita, baguskan niat kita, perbaiki niat kita. Satu niat baik lebih baik daripada banyak niat namun tidak selaras dan tidak seirama. Satu aja niat tuh. Hadir dalam majelis maulid niat menyenangkan Rasulullah, atau niat maulah senyum Rasulullah, atau niat supaya Rasulullah gembira katuju londi seorang, bas satu tuh aja cukup. Atau niat di dalam majelis ini, ya Allah, umpamanya kunak hadir di majelis ini, seandainya Allah memberikan pahala, semoga pahalanya disampaikan kepada kuitan kunang sudah meninggal. Bas misalnya satu niat itu aja cukup. Umpama datang ke sini, ya Allah, ulun ini orang kada baik, ulun ini kada ahli ibadah, ulun ini orang maksiat. Ulun nak umpat berduduk mendangarakan, siapa tahu ada nang hinggap kau merubahkan jadi ulun baik. Bas niatnya itu aja cukup. Cukup menjadikan orang tuh selamat, bahagia dunia sampai akhirat. Dan gara-gara niat itulah orang yang banyak terjerumus. Terakhir ada sebuah cerita. Dulu waktu kita masih sekolah, guru kita tuh ada berkisah.
Ada dua orang saudara yang berbeda karakter dan profesinya. Satu orang saudara ini ahli ibadah, satu orang saudara ini orang ahli maksiat. Yang ahli ibadah di atas khusus di loteng andaknya, ibadah ya puasa, mengaji, baca sholawat, apa dan dengan warna-warna ibadahnya. Yang di bawah nih, kalau dikisahin lagi sudah tahu aja toh, sudah kayak apa orang ahli maksiat. Tiap hari mabuk, ini obat apa dan luar biasa. Satu waktu terlintas di hati nang ahli maksiat nih, aku asa bosan juga nang kayak ini aja. Asa nak merasain nang kayak kakak di atas tuh kayak apa. Bosan juga nang kayak ini, bermaksiat nih ini itu dan sebagainya. Coba Pak aku nak menjanguk ke atas. Siapa tahu aku tertarik dan bisa ikut walaupun sedikit. Sebaliknya nang di atas kayak itu juga. Sebosan juga kok nehor kakak ini aja. Anak melihat pang setumat lo kepinada namina cucuk lon liur. Halo, itu loh lintasan di hati aja loh. Sama-sama punya lintasan di hati seperti itu. Yang satu punya lintasan di hati ingin mencoba amal ibadah yang di atas. Yang di atas punya lintasan hati ingin mencoba gawian nang maksiat di bawah. Tetamu sama-sama dicabut malaikat Israel ajalnya. Apa yang terjadi? Yang ahli ibadah sekian tahun ini habis kualitas ibadahnya gara-gara lintasan hati itu tadi. Set. Begitu pula sebaliknya, yang ahli maksiat nang tahunan ini tadi hilang dilebur Allah Ta'ala dosa-dosa maksiatnya gara-gara lintasan hati baiknya itu tadi, sehingga tajlibur rahmah, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, luar biasa niat ini pengaruhnya. Gara-gara niat inilah amal yang kecil jadi besar. Gara-gara niat inilah amal yang besar bisa jadi kecil. Tarawih, bangun tengah malam, baca Yasin, khotam Al-Quran 10 kali, 30 kali dalam Ramadan. Tapi lintasan di hatinya sebuting, supaya kena bulik atau berdapat kawan, ada tetakonan kan berapa kali hatam Quran, wah aku ini kacang sudah Quran. Itu lintasan yang ada di hatinya, habis sebulanan itu tadi. Ada orang yang kadang-kadang kayak itu nih, sekian Sya'ban, beberapa waktu lagi kita akan menemui Ramadan, berniat di hati, ya Allah mudahan ada taufik hidayah bisa beramal ibadah. Niat dalam hatinya nangka itu nang kecil. Kalaupun inya tidak mampu, yang pasti berniat. Dan ternyata ketika Ramadan kada terjadi itu, gara-gara mungkin bahasanya sibuknya berdagang. Bila kada berdagang, kada kau memakannya anak bini umpamanya. Lalu akhirnya kada kau beribadah secara totalitas, hanya cukup puasa aja. Tapi inya sudah memasang niat kecil aja niatnya. Semoga bisa sedikit barang ada beribadah di bulan Ramadan. Tapi toh ternyata tidak terjadi. Ini lebih utama daripada yang kita sebutkan tadi. Ingatkan, niat itu sangat mempengaruhi. Dan rusaknya seseorang di dalam amal gara-gara niat. Sebaliknya, bagusnya amal seseorang meskipun amalnya itu kecil gara-gara lintasan hati di dalam niat. Allahumma aslih niyatina, ya Rob, mudah-mudahan dibenahkan dan dibaguskan serta diperelok niat-niat kita hadir dalam majelis-majelis kebaikan semacam ini, amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ulun kira cukup saja yang sudah bisa ulun sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini, karena ini sebatas mengabulkan hajat guru kita sebagai tawakufan dan tabarukan di terakhir inilah daripada majelis ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi maupun yang Al-Fagir ulun sampaikan ini
ulun maupun kita beratan bisa mengamalkan, dan Allah memberikan kepada kita hidayah, taufik dan istiqomah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan di majelis ini, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghidupkan sisa-sisa bulan Sya'ban ini sampai Ramadan, dan Allah memberi pertolongan kepada kita untuk bisa memakmurkan bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan, sehingga kita tidak keluar daripada bulan suci Ramadan itu melainkan kita mendapatkan titel derajat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah membenahi maksud kita, semoga Allah memperbaguskan niat kita, semoga Allah memperindah tujuan hati kita, dan semoga Allah memperkenankan seluruh maksud, hajat, niat baik kita. Allah jadikan keturunan kita keturunan soleh dan solehah. Yang belum punya keturunan, semoga Allah cepat berikan keturunan soleh dan solehah. Yang ada masalah di antara kita, semoga Allah angkatkan masalahnya. Yang ada penyakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan penyakitnya zahir dan batin. Dan yang tidak semangat dalam ibadah, semoga Allah berikan kesempatan untuk semangatnya beribadah. Yang semangat beribadah, semoga Allah jadikan sempurna dalam ibadahnya, dan Allah jadikan sempurna dalam niat-niat baik mereka di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya orang tua, semoga orang tua kita dipanjangkan oleh Allah taala umurnya, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, diluaskan rizkinya. Dan kita yang tidak punya orang tua yang sudah mendahului kita, semoga Allah luaskan kuburnya, Allah kucurkan rahmat di dalam kuburnya, dan Allah jadikan kuburan mereka dan kuburan guru-guru kita yang sudah mendahului kita raudhatun min riyadil jinan, wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Dan jangan jadikan ya Rab kuburan mereka itu daripada jurang-jurangnya api neraka. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di acara tawakufan kita pada hari ini, semoga Allah menjadikan seluruh ajal kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, cinta kepada Allah dan Rasul dalam keadaan sempurna, dan cinta kepada para ahlul bait dan sahabat Rasulullah dalam keadaan sempurna, dan cinta kepada seluruh alim ulama dalam keadaan sempurna, sehingga tidak dimatikan kita ya Rabb, melainkan dalam keadaan husnul khatimah yang sempurna. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah, semoga kita dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ala ma nabihi salafus salih bisirri wa bihaqqi wa bihurmati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa ulun sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian, wabil khusus kepada sahibul majlis akhina sahibul fadilah al ustadz Muhammad Yanur beserta seluruh relawan dan kru yang bertugas yang mensukseskan acara ini, termasuk Haji Alianur Al-Mulagab bi Haji Tomat. Itulah yang diberi lagab Haji Tomat, yang sudah menjadi wasilah dan perantara kita di sini, dan seluruh yang hadir di sini baik guru-guru, habaib dan semuanya, ulun haturkan jazakumullah wa jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan antum-antum sekalian dan balas kebaikan mereka-mereka sekalian yang sudah berpartisipasi dan berkontribusi atas suksesnya majelis ini dengan sebaik-baik balasan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة السفر صلى الله عليه وسلم وآله طيبين الطاهرين وملائكته المقربين وجميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله الصالحين
وبالخصوص أبو أرحب حميد بن عباس بهاشم ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وضبطا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, acara kita telah selesai dan